Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita ketemu lagi di video yang ke-12 di minggu yang ke-12 untuk mata kuliah kita ini. Baik, hari ini kita akan sama-sama untuk membahas satu topik yang baru ya, kelanjutan dari kemarin yaitu etika penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini. Kemarin kita bisa menjelaskan untuk aplikasi-aplikasi apa saja. Nah, sekarang kita etikanya. Walaupun mungkin minggu lalu kita sudah bahas sedikit ya tentang penggunaannya harus seperti apa, etikanya atau bijaknya harus seperti apa. Nah, hari ini kita akan lebih detail lagi. Seperti apa? Yuk kita mulai. Penting bahwa yang namanya etika penggunaan media itu harus kita perhatikan, apalagi kita sebagai orang tua atau guru, ethics ya, menjaga keseimbangan antara teknologi dan kegiatan lain. Ingat bahwa teknologi memang bagus, yes betul, keren banget, canggih, tapi harus diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan sampai anak kita itu terfokus pada gadgetnya saja. Nah, mengapa sih etika itu penting? Pentingnya kenapa sih emang? Kenapa harus apa? Bagaimana? Karena apa? Karena melindungi anak dari konten yang tidak pantas. Karena kan banyak sekali ya informasi yang berseliweran di internet yang kadang-kadang mungkin bisa terpaparnya anak kita. Jadi harus perhatikan. Jadi jangan sampai overstimulasi dan tetap pastikan bahwa pengalaman belajarnya ini adalah sehat yang bermakna agar tidak terjadi masalah-masalah yang lain seperti mungkin masalah emosi, masalah interaksi sosial dan sebagainya. Perhatikan durasi waktu atau screen time. Ini penting ya, karena yang namanya anak-anak itu kalau sudah menggunakan layar gitu ya, itu kan lupa waktu. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa tahu kapan boleh, kapan tidak. Terlalu banyak waktu layar dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Jadi rekomendasi dari organisasi kesehatan seperti itu. Ya, penting sekali waktu tanpa layar. Jadi harus tetap diatur ya waktunya kapan. Karena apabila terlalu banyak menggunakan screen time ini tentunya akan dampaknya juga ke hal-hal yang lain gitu ya. Pun demikian dengan pemilihan konten yang tepat. Perhatikan, hindari konten-konten yang konsumtif atau pasif ya. Jadi tidak memiliki tujuan pembelajaran mohon untuk tidak digunakan. Konten yang edukatif dan interaktif sebaiknya dipilih. Perhatikan juga rating usianya. Kan sekarang banyak di situ ya. Mana yang kontrol sama orang tua, mana yang mungkin boleh secara free gitu kan. Review dan rekomendasi sumber yang terpercaya. Tetap yang namanya orang tua harus melek teknologi juga. Pentingnya pendampingan saat menggunakan teknologi ini. Jadi orang tua harus terus ada interaksi dengan anak gitu ya. Jangan sampai kita memberikan gadget atau gawai tanpa ada kontrol dari orang tua. Diskusikan tentang apa yang boleh dipelajari dan apa yang tidak boleh. Dan gunakan teknologi ini sebagai alat komunikasi juga boleh. Gitu ya. Jadi ajarkan bagaimana agar kita bisa komunikasi terbuka dengan anak-anak menggunakan teknologi. Nah, sekarang kan banyak ya terkait dengan bullying di sosial media atau mungkin kekerasan di game-games ya. Nah, jadi perhatikan juga terkait dengan privasi online. Private ya, setting sedemikian rupa agar anak-anak itu tidak sampai menjadi sasaran atau objek bagi orang-orang yang jahat gitu ya, tidak bertanggung jawab. Jadi perhatikan itu pengaturan privasi yang tepat dan sesuai dengan perangkat setiap anak kita. Menghindari aplikasi dengan iklan atau pembelian dalam aplikasi. Ya, jadi ini pun penting, jangan sampai kita kecolongan terhadap dompet digital kita mungkin ya karena sudah terkonek. Jadi anak-anak bisa main beli-beli saja. Jadi perhatikan juga itu. Nah, kalau ini untuk anak-anak yang sudah semakin dewasa nih ya. Jadi tetap terkait dengan aplikasi sosial media atau tekanan sosial ini pun penting sekali harus diperhatikan. Ya, atasi tekanan untuk memiliki dan menggunakan teknologi. Jadi jangan sampai anak-anak itu menerima saja secara pasif berbagai macam informasi yang ada di layarnya. Jadi perhatikan itu. Jadi perlu menggunakan aplikasi atau perangkat untuk keamanan gitu ya. Perhatikan itu kan sekarang pakai Google Link, Google Family Link, kemudian juga kan di setting di aturan di gawainya itu kan bisa ya menggunakan itu. Sekali lagi saya ingatkan bahwa teknologi ini adalah bukan tujuan, tapi hanya sebagai alat ya. Jadi teknologi ini harus mendukung pembelajaran, iya betul ya, tapi bukan untuk digantikan secara penuh interaksi manusia. Kemudian teknologi juga ini perlu untuk digunakan dalam peningkatan kreativitas dan penelitian, bukan hanya sebagai konsumsi pasif saja. Jadi tetap harus ada interaksi lingkungan dan juga harus seimbang dengan kegiatan tradisional lainnya.
Dengan kata lain, penggunaan teknologi secara sadar ini harus penting sekali. Buat rencana penggunaan teknologi di rumah, kita bikin aturannya sejelas mungkin, harus disepakati secara bersama, baik ayah, ibu, dan juga anak-anak. Ini penting. Atur waktu dan ruang khusus untuk penggunaan teknologi. Misalkan di dalam ruangan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pada saat makan nggak boleh pegang HP, harus fokus makan. Saat kegiatan di luar harus fokus untuk berkegiatan di luar, tidak boleh terdistraksi dengan yang namanya teknologi. Gunakan teknologi dengan tujuan yang jelas ya, dapat meningkatkan pengalaman belajar anak dan dampaknya pada pengembangan bahasa tentunya akan semakin lebih baik atau berkembang secara optimal. Kesimpulan terakhirnya adalah etika dalam penggunaan teknologi memastikan pengalaman belajar yang sehat dan positif ya. Kalau kita bisa menggunakannya, kita bisa bijak, itu pasti sehat dan positif, bukan malah sebaliknya. Dibutuhkan partisipasi aktif dari orang tua dan juga pendidik. Jadi yang namanya anak usia ini belum bisa dilepas secara mandiri, mana yang boleh, mana yang tidak, itu harus ada di bawah kontrol orang tua ataupun guru di sekolah. Sekali lagi, itu ya mungkin video singkat untuk di minggu atau topik yang kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita nanti akan ketemu di kelas ya. Jangan lupa untuk kerjakan pada kuisnya, tugas-tugasnya, ataupun mungkin diskusi online-nya. Sekali lagi terima kasih untuk sudah menyimak. Kita ketemu lagi di video terakhir, di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.